Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada dan berharap semua sehat ya. Ya, kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Melalui Renungan Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur pagi ini Tuhan, kami merindukan firman-Mu. Pagi ini Tuhan, kami haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Mari singkapkan dan nyatakan firman-Mu atas kami. Urapi kami ya Tuhan, untuk kami bisa menangkap pesan-Mu dan melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1. Saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi penyerahan diri kita kepada Tuhan. Ya, kalau digambarkan tadi dikatakan tadi oleh surat Rasul Paulus kepada jemaat di rumah ini adalah persembahkanlah tubuhmu. Nah, sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi sedapat mungkin ketika kita menangkap pesan firman Tuhan ini hari ini, do it, lakukan. Aku mempersembahkan tubuhku kepadamu Tuhan. Kalau engkau masih muda, engkau bisa dipakai Tuhan luar biasa untuk banyak perkara-perkara yang besar. Engkau yang sepuh, yang sudah tua pun dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena tubuh ini, kenapa penting Tuhan menginginkan tubuh ini? Perhatikan di dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Saya bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi ketika engkau mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan, Tuhan mau pakai tubuhmu sebagai baitnya. Tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Yang artinya roh Allah, roh Tuhan, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Wow, luar biasa. Ya, makanya ada ayat firman Tuhan mengatakan roh yang ada padamu, ya. Roh apa? Roh Kudus yang ada padamu lebih besar daripada roh dunia. Jadi kita punya power, kita punya kuasa. Ya, kalau ada Roh Kudus tinggal dalam kita. Karena itu jaga supaya hidup kita ini hidup kudus di hadapan Tuhan. Tubuh kita ini dikuduskan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kalau ada Roh Kudus tapi tubuh kita nggak kudus, artinya kita ini tinggal dalam kecemaran dunia. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Makanya Roma 6 ayat 12 berkata demikian. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ingat, setelah engkau bertobat terima Yesus, engkau dikuduskan, ditahirkan hidupmu, persembahkan tubuhmu kepada Tuhan, dan biarlah Roh Kudus diutus Tuhan memenuhi dirimu sehingga tinggal di dalam kita. Dalam tubuh ini adalah bait Roh Kudus sekarang. Karena roh Tuhan tinggal dalam kita. Sehingga ada kuasa Tuhan menyertai kita. Sehingga nggak heran ya, kita banyak mengalami pertolongannya. Kalau ada Roh Kudus tinggal dalam dirimu, saudara, ada kuasa Tuhan. Ya, kita masih ingat kan ya dalam Kisah Para Rasul 1:8, tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus tinggal dalam baitnya, itu hidup kita, maka ada kuasa yang luar biasa. Sehingga kau akan menjadi saksiku ya, di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi luar biasa sekali ya, karena tubuh kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan memakai tubuh kita menjadi baitnya. Itulah sehingga kita bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaannya. Nah, itu dikatakan jaga jangan sampai dosa lagi berkuasa ya. Jangan sampai dosa kembali lagi berkuasa atas tubuh kita yang fana ini. Ya, jangan lagi menuruti keinginannya. Tolak. Kita sekarang orang merdeka. Merdeka dari hukum dosa dan maut. Merdeka dari kuasa dosa dan maut. Kita sudah dimerdekakan dalam Kristus Yesus. Karena itu jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Jangan mau lagi dikendalikan oleh dosa. Persembahkan tubuhmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Nah, selebihnya terus jaga hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan. 2 Korintus 7 ayat 1 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan
menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi di sini kita menjaga diri kita, ya, menyucikan diri kita dari pencemaran jasmani. Apa itu pencemaran jasmani? Hal-hal yang membuat tubuh kita rusak. Narkoba, minuman keras, dan perilaku hidup yang tidak sehat. Itu diantaranya, ya. Terus dikatakan juga pencemaran rohani. Ya, ini berhubungan dengan okultisme, berhubungan dengan roh-roh dan macam-macam itu. Ya, jaga betul hidup kita terbebas dari itu semua. Ya, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kemurnian di hadapan Tuhan. Ya, karena itu mari persembahkan tubuhmu kepada Tuhan dan izinkan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya tinggal dalam kita dan menuntun, menyertai kita. Ya, kalau kita punya Roh Tuhan yang menyertai, maka ada kuasa Tuhan yang menyertai, sehingga banyak tanda-tanda ajaib yang terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Amin. Engkau yang lemah, engkau yang tidak berdaya, ingatlah engkau tidak sendiri. Firman Tuhan dari kitab suci mengatakan bahwa Ia Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Wujud penyertaannya, Roh Kudus tinggal dalam kita. Ya, untuk zaman kita sekarang, ya, zaman Yesus, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita, adalah kedatangan Yesus, ya, lahir di Bethlehem waktu itu dan menyertai umatnya pada masa itu. Tetapi Yesus berkata, aku akan tetap menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Melalui apa? Roh Kudus-Nya. Karena Roh Kudus disebut juga Roh Yesus. Ya, Dia tinggal dalam kita, menyertai kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekasih Tuhan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Ya, jangan nunggu sakit, jangan nunggu tua baru mempersembahkan diri. Besok nek tua lah, untuk apa nunggu tua? Sekarang waktunya, supaya Tuhan pakai hidup kita untuk kemuliaannya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur. Kami mau hari ini Tuhan mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Dan Engkau berkenan memakai kami, supaya melalui hidup kami nama-Mu dimuliakan. Oh, inilah hidup kami Tuhan, inilah tubuh kami. Jadikan bait Roh Kudus, dan Engkau tinggal dan menuntun, menyertai kami. Kami percaya ketika Engkau ada bersama kami, Engkau menyertai kami. Kami aman, kami selamat, kami jauh dari segala mara bahaya. Dan berdoa menyerahkan hidup kami hari ini Tuhan. Kami percaya ada Roh Tuhan yang menyertai kami. Ada pimpinan Tuhan. Kami aman selamat dari celaka dan mara bahaya, virus corona, dan segala penyakit yang lainnya. Damai sejahtera Tuhan dan juga rahmat Tuhan, berkat Tuhan menyertai kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.